Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azalea Azahra Widodo dengan NIM 22010022 Program Studi D3 Permiakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang directional drilling. Apa itu directional drilling? Directional drilling atau pemboran berarah adalah teknik pengeboran sumur minyak dan gas pada sudut yang tidak vertikal ke arah tertentu di dalam formasi, atau seni yang membelokkan lubang sumur untuk kemudian diarahkan ke suatu sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak vertikal di bawah mulut sumur. Adapun faktor-faktor yang dilakukan pada pemboran berarah adalah kondisi permukaan dan alasan geologi. Adapun tujuan untuk meningkatkan produksi laju sumur dan meminimalkan dampak lingkungan. Next, lalu ada tipe directional drilling. Yang pertama, ada shallow deviation type, yaitu titik belok terletak di kedalaman yang tidak begitu jauh dari permukaan tanah atau dangkal. Yang kedua, ada deep deviation type, yaitu titik belok terletak pada kedalaman yang jauh di dalam permukaan tanah. Yang ketiga, ada return to vertical type, yaitu titik mula-mula seperti titik belok di dangkal, tetapi kemudian dikembalikan ke vertikal. Bentuknya seperti S. Berikut gambarnya. Yang pertama ada shallow deviation type, yang kedua ada deep deviation type, yang ketiga ada return to vertical type yang bentuknya seperti S. Lalu berdasarkan pertambahan sudut pada lubang, maka pemboran horizontal dibagi menjadi 4 tipe. Yaitu yang pertama ada long radius system. Laju pertambahan sudut 2 derajat sampai 6 derajat per 1000 feet, yang dimana jarak dari kick-off point diperlukan 1.500 sampai 4.500 feet. Yang kedua ada medium radius system. Laju pertambahan sudut 8 derajat sampai 20 derajat per 100 feet, yang dimana jarak dari kick-off point diperlukan 1.500 sampai 3.000 feet. Yang ketiga ada short radius system. Adalah laju pertambahan sudut 1,5 derajat sampai 3 derajat per 100 feet. Akan tercapai dalam jarak pemboran lebih pendek dari kick-off point, yaitu antara 300 sampai 750 feet. Yang terakhir ada ultra short radius system. Drill string yang dibelokkan dengan whipstock dengan jari-jari kelengkungan 12 feet. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk directional drilling. Yang pertama ada Baker bit. Fungsinya adalah untuk pembelok arah pada pemboran berarah. Prinsip kerjanya, salah satu nozzle pada bit yang berukuran lebih besar dari yang lain diarahkan ke arah formasi yang direncanakan, kemudian disembur dengan lumpur, sehingga formasi yang disembur menjadi lebih lunak. Next. Yang kedua ada spot bit. Berfungsi sebagai mata bor dalam pemboran berarah untuk formasi yang lunak. Prinsip kerja bit tanpa roller, kemudian mempunyai nozzle
dan cara kerjanya sama seperti Badger Beat, tetapi sistemnya ditumbuk. Next. Yang ketiga ada canal join. Prinsip kerjanya yang pertama drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru. Lalu ada sehingga didapatkan putaran bersudut antara drill string dan bitnya. Kemudian pembuatan lubang pertama dilakukan dengan pilot hole, setelah itu dibor dengan bit yang dirangkai dengan rimmer. Next. Yang keempat ada whipstock, berfungsi sebagai pembelok arah pada pemboran berarah. Yang prinsip kerjanya alat yang terbuat dari besi tuang, berbentuk baji dengan saluran yang melengkung tepat tempat bergeraknya bit. Alat tersebut dapat diperoleh kelengkungan sebesar 1-7 derajat. Lalu yang kelima ada turbo drill. Fungsinya adalah downhole mat turbin yang dapat memutarkan bit tanpa harus memutarkan rangkaian bor atau drill string. Prinsip kerja kecepatan putaran tergantung dari volume lumpur dan tekanan sirkulasi yang ada di permukaan. Lalu adanya peralatan bend sub pada turbo drill sehingga dapat membeloknya lubang sumur. Lalu yang keenam ada dyna drill. Sama prinsipnya dengan turbo drill, di mana alat ini dibuat oleh dyna drill coil. Lalu memutarkan bit tanpa memutarkan drill string. Lalu terdapat bend sub untuk membuat kelengkungan yang halus di dalam pemakaian tergantung dari kecepatan sirkulasi lumpur dan beda tekanan pompa. Lalu ada yang terakhir bend sub. Fungsinya sebagai peralatan penunjang yang digunakan untuk membentuk sudut pada pemboran berarah. Prinsip kerjanya yaitu pipa penyambung yang bentuknya bengkok. Lalu pemilihan bend sub didasarkan pada dyna drill yang digunakan dan laju kenaikan sudut kemiringan yang diisyaratkan. Adapun alasan digunakan directional drilling. Yang pertama yaitu alasan topografi. Pemboran berarah dilakukan karena di permukaan tidak memungkinkan untuk didirikan lokasi pemboran. Misalnya formasi produktif terletak di bawah sungai atau payau. Lalu formasi produktif terletak di bawah bangunan-bangunan permukaan. Lalu yang kedua ada alasan geologis. Pemboran berarah dilakukan untuk menghindari kesulitan apabila dilakukan pemboran vertikal, misalnya adanya kubah garam. Kesulitan pada desain lumpur, maka lumpur yang digunakan harus dijenuhi garam, dan apabila tidak dijenuhi maka formasi akan runtuh karena lumpur tersebut mengabsorb garam tersebut. Adanya patahan. Kesulitannya pada desain lumpur apabila terjadi tekanan abnormal atau kick karena adanya perubahan lapisan formasi. Lalu alasan yang ketiga, untuk menghindari garis batas di permukaan. Misalnya perebutan lahan minyak antara Malaysia dan Brunei. Keempat, mengatasi blowout. Yang kelima, menyimpang dari garis lurus atau side tracking. Apabila pipa terjepit dan tidak bisa diambil, maka dilakukan back off, kemudian di-plug dan membuat lubang baru di arah samping atau disebut side tracking. Lalu yang terakhir, pemboran berarah dengan sistem gugusan sumur atau cluster system. Tujuannya untuk menghemat luas lokasi pemboran yang dapat dilakukan di darat maupun di laut.
Di permukaan dibuat beberapa sumur dan di bawah permukaan lubang juga tersebut menyebar. Lalu prinsip dasar pembelokan lubang bor. Yang pertama ada pendulum menurun inklinasi sama dengan 1. Lalu ada 2 fulcrum menaikkan inklinasi sama dengan 1. Lalu yang ketiga stabilisasi 1 sama dengan konstan. Berikut beberapa referensi yang saya ambil. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.